إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Dimulaikan Allah Ta'ala, perkara yang paling penting itu hidayah. Dan hidayah ini adalah hadiah Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hidayah ini bukan karena pengalaman seseorang. Iblis itu pengalamannya bumi, langit, surga, neraka, tahu semua. Malaikat itu teman-temannya. Tetapi Allah tidak kasih hidayah, yang nggak dapat hidayah. Hidayah ini bukan karena kecerdasan, kepandaian seseorang. Orang-orang India itu orang-orang pandai-pandai, orang Jepang nggak dapat hidayah, malah menyembah batu, menyembah sapi, menyembah berhala. Hidayah itu juga bukan karena sekedar nasab, walaupun nasab itu ada nilainya, tapi bukan kalau orang punya nasab baik pasti dapat hidayah. Bani Israel itu nasabnya baik, di kebanyakan tidak dapat hidayah. Melainkan Allah Ta'ala, hidayah itu pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau hidayah itu datang kepada hati seseorang, maka dia ini akan memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa ingat kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, siang dan malam tunduk kepada Allah. Ya, tandanya hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, orang itu akan paham. Tidak ada perkara yang lebih berbahaya melebihi maksiat kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat kepada Allah. Sehingga nggak ada pikiran mau maksiat, itu nggak ada kalau hidayah masuk di dalam hati. Kalau hidayah itu masuk dalam hati semalakan, maka berubah cita-cita orang itu berubah. Yang asalnya pikirannya dunia, sekarang berubah cita-citanya yaitu negeri akhirat. Dia melihat dunia ini kecil kalau hidayah itu datang. Siang dan malam yang difikirkan akhirat. Kalau hidayah itu datang dalam hati, maka berubah sikap. Al-isti'adad lil maut qabla nuzulih, siap-siap mati sebelum kedatangan mati. Di antaranya tanda-tanda hidayah masuk dalam hati itu begitu itu.
mengenal keagungan Allah, hatinya gemetar kalau mendengar nama Allah disebut, takut dengan maksiat, senang dengan taat, cita-citanya akhirat, siap-siap mati sebelum mati. Ini tandanya hidayah masuk di dalam hati. Hati dimulakan Allah Ta'ala dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita amalan-amalan, usaha-usaha yang bila dikerjakan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita hidayah. Yang pertama kali semulaikan Allah Ta'ala, amalan yang mendatangkan hidayah ini adalah mudzakarah iman. Kita ini senantiasa bicara mengenai keagungan Allah, Allah yang berkuasa, makhluk tidak berkuasa. Makhluk itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Makhluk itu sebenarnya tidak ada, hanya diadakan. Maka jangan takut dengan makhluk, dengan yang mengadakan. Jangan berharap dengan makhluk, berharaplah dengan yang mengadakan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mudzakarah iman mengenai kemuliaan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah hamba Allah yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang dibimbing langsung oleh Allah, yang dikasih oleh Allah berjuta-juta, miliar-miliar keistimewaan. Jasadnya istimewa, ruhaniyahnya istimewa, ilmunya istimewa, semuanya serba istimewa, sehingga tertanam dalam hati kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada sunnah Nabi, kecintaan dengan perjuangan Nabi, kecintaan kepada umat Nabi. Ini dimulakan Allah Ta'ala. Kemudian usaha hidayah yang kedua adalah doa. Dan doa yang terbaik adalah doa di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi. Para nabi itu orang yang telah mendapatkan hidayah dan jadi asbab hidayah. Yang kita minta dalam sholat itu hidayah seperti hidayah yang Allah berikan kepada para nabi, hidayah yang jadi asbab hidayah. Ini mulaikan Allah Ta'ala, di antara asbab hidayah yang penting adalah ilmu, taklim. Al-Quran itu sumber hidayah, hudal lil muttaqin. Hadis itu sumber hidayah, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Quran sumber hidayah, hadis sumber hidayah. Perkataan-perkataan ulama ini, karena itu kesimpulan dari Quran dan hadis, maka itu juga sumber-sumber hidayah. Kalau kita ngambil Al-Quran, ngambil hadis, harus melalui orang-orang yang ahlinya, para sahabat, kemudian dari para ulama, supaya nggak keliru. Sudah ada Quran, ada hadis kok,
Perlu apa dengan ulama? Kita ingin ngambil Quran, ingin ngambil hadis dengan jalan orang-orang yang lebih ahli daripada kita. Insyaallah kan? Karena ada orang itu sekarang tuh banyak orang yang keblinger. Langsung Quran, langsung hadis, sudah nggak perlu imam, nggak perlu ulama. Ini orang bodoh sebenarnya. Orang bodoh. Para sahabat itu semalaikan Allah Ta'ala, mereka itu padahal mereka itu orang yang jumpa langsung dengan Nabi. Itu saja memahami Quran, memahami hadis, tanya kepada para ulama-ulamanya. Mereka tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Umar, tanya kepada Sayyidina Utsman. Padahal mereka sendiri itu loh jumpa langsung Nabi. Itu mereka tidak merasa cukup, masih perlu dengan bimbingan ulama-ulamanya. Orang Jawa bahasa Arab pletat-pletat kok katanya sudah nggak perlu sahabat, nggak perlu ulama. Ini adalah orang yang jahilun murakkab. Jadi semalakan Allah Ta'ala, maka taklim itu asal bidayah. Maka buat taklim di rumah, taklim di masjid. Bukan maksudnya sekedar ngapalin supaya dapat hidayah. Ini kata-kata Nabi, kata Quran, ini sumber hidayah. Insyaallah malaikat. Di antara asbab hidayah malaikat adalah zikir. Wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah akan memberikan hidayah pada ahli zikir. Tapi bukan zikir biasa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Zikir sampai hatinya itu bisa senang, tentram. Itu orang yang akan dapat hidayah sebab zikir. Bukan zikir cuma ewek-ewek sebentar pergi sambil ngantuk. Bukan begitu. Zikir sampai wa tatma'innu qulubum li dzikrillah. Zikir sampai yang sungguh-sungguh. Ini juga asbab hidayah kepada diri kita, kepada orang lain. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang dekat dengan ahli zikir enggak akan celaka. Maknanya dapat hidayah. Di antara sebab hidayah semulaikan adalah akhlak yang baik. Orang Islam itu semua orang yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai oleh Allah, tidak dikasih Islam. Tanamkan dalam hati, orang Islam itu orang dicintai oleh Allah. Kalau kita khidmat, memuliakan orang Islam, berarti kita ini membuat ridho kepada Allah. Kalau kita membuat ridho kepada Allah, Allah kasih hidayah. Jangan sampai menyakiti orang Islam siapa saja, apalagi orang-orang soleh, apalagi para ulama-ulama. Orang yang menyakiti orang-orang soleh itu akan merosot hidayah yang ada dalam hati. Bahkan kadang-kadang dia mati tidak dalam keadaan Islam. Ada dua dosa, kata para ulama, ada dua dosa yang membuat orang itu kalau sakaratul maut bingung. Kalau nggak diampuni oleh Allah, bisa-bisa matinya tidak membawa Islam. Yang pertama kali makan riba, yang kedua kali menyakiti orang soleh. Jauh insyaallah malaikat. Malaikat Allah Ta'ala. Dan ini semua harus kita buat dengan ikhlas. Nah, amalan apapun yang tidak ikhlas semata-mata karena Allah tuh rugi kita, nggak ada gunanya.
Amal itu hanya untuk Allah. Kalau diterima oleh Allah beres, kalau nggak diterima oleh Allah, wah celaka kita. Amal itu hanya untuk Allah. Yang terakhir, asbab hidayah adalah kalau kita difikir hidayah untuk orang lain. Kalau kita ini mikir bagaimana orang-orang dapat hidayah, keluarga dapat hidayah, tetangga dapat hidayah, umat dapat hidayah, sejauh mana kita mikir begitu, sejauh itu pula hidayah akan bercurah-curah pada kita. Insyaallah malaikat. Nabi mengatakan, kalau kamu menolong saudara kamu, Allah akan menolong kamu. Jadi orang itu kalau mikir hidayah untuk orang lain, yang dapat hidayah pertama itu dirinya sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa yang berjuang, barokahnya balik pada dirinya sendiri. Di orang buka warung pikirannya bagaimana supaya orang-orang bisa makan. Tapi akhirnya siapa yang paling untung? Yang punya warung itu sendiri. Kalau orang-orang pada makan, maka dia sendiri yang untung. Begitu juga kalau kita mikir orang lain, kita sendiri yang untung. Insyaallah malaikat. Kalau Pak Lurah mikir satu kampung, maka di kampung itu ya dia itu paling untung, paling banyak untungnya itu. Kalau Pak Bupati mikirkan satu kabupaten, maka derajatnya naik lagi. Kalau Presiden mikirkan satu negara, derajatnya naik lagi. Ini dunia. Agama juga begitu. Tambah banyak yang kita pikirkan, derajat agama kita ini tambah tinggi di sisi Allah. Maka Nabi yang paling tinggi, Nabi yang paling mulia adalah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Karena beliau dapat tugas untuk seluruh alam, jin dan manusia sampai hari kiamat. Dan kemuliaan beliau ini dibagi-bagi kepada umatnya. Tugas yang mulia ini telah diberikan oleh beliau kepada umatnya. Maka kita terima tugas dengan gembira, dengan syukur. Insyaallah malaikat. Dan tanamkan dalam hati, kalau Allah tuh kasih tugas, berarti akan menolong. Ini tinggal kita aja, jangan kita takut dengan tugas agama ini. Kalau kita kerjakan tugas agama itu dengan sungguh-sungguh, ikhlas, syukur, gembira, sabar, maka pasti Allah SWT akan menolong kita. Kita lihat para nabi yang menerima tugas itu, apa terus mati kelaparan? Tambah mulia. Para sahabat yang telah menerima tugas itu bagaimana? Tambah mulia. Para ulama-ulama, para wali-wali yang telah menerima tugas itu tambah mulia, bukan tambah hina. Kita pun kalau mau menerima tugas itu dengan ridho, ikhlas, sabar, istiqomah, tambah mulia, bukan tambah hina. Insyaallah malaikat. Nah, supaya kita ini memahami tugas ini dengan benar-benar, kita keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Nah, yang niat hari ini untuk 4 bulan 40 hari, silahkan berdiri belakang. Termasuk sing pun daftar Pak, monggo. Sing pun daftar, nah, monggo. 4 bulan 40 hari, tambah masa, sisa masa.